Di sebuah desa kecil yang sederhana, hiduplah seorang gadis bernama Aisyah. Ia tumbuh dari keluarga petani miskin. Hidupnya penuh keterbatasan. Sejak kecil, ia sudah menyaksikan bagaimana ayahnya bekerja keras membajak sawah, sementara ibunya berjualan sayur keliling. Aisyah tahu, kedua orang tuanya punya satu mimpi besar: berangkat haji ke Tanah Suci. Namun, dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, impian itu terasa mustahil. Setiap kali ada tetangga berangkat haji, ibunya hanya bisa berbisik, "Ya Allah, kalau Engkau izinkan, semoga suatu saat kami pun bisa ke Tanah Suci-Mu." Doa itu melekat kuat di hati Aisyah. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari ia akan menjadi jalan agar orang tuanya bisa berangkat ke Mekah. Aisyah kecil bukan anak yang hidup dengan fasilitas. Untuk berangkat sekolah, ia harus berjalan 3 kilometer melewati sawah dan jalan berbatu. Sepulang sekolah, ia membantu ibunya menjajakan sayur ke kampung sebelah. Malam harinya, ia belajar ditemani lampu teplok karena listrik di rumahnya sering padam. "Ya, Bu, Aisyah janji suatu saat bisa bikin ayah sama ibu bahagia," ucapnya polos suatu malam. Ayahnya hanya tersenyum dan menepuk bahunya. "Nak, bahagiakan kami dengan akhlakmu, itu sudah cukup." Namun dalam hati, Aisyah ingin lebih. Ia ingin menghadiahkan sesuatu yang tak pernah bisa orang tuanya raih dengan usaha mereka sendiri. Saat lulus SMA, Aisyah diterima di universitas negeri di kota besar. Berita itu membuat orang tuanya bangga sekaligus bingung. Bagaimana membiayai kuliah? Tabungan hampir tidak ada. Namun, Aisyah tak menyerah. Ia mencari beasiswa ke sana-sini, dan dengan izin Allah, ia mendapatkannya. Selain itu, ia juga bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko, guru les, hingga pelayan kafe. Hari-harinya penuh perjuangan. Sering ia pulang larut malam, kelelahan. Sering pula ia harus menahan lapar karena uangnya habis untuk ongkos dan fotokopi. Tapi setiap kali hampir menyerah, ia mengingat wajah kedua orang tuanya dan doa mereka yang selalu ia dengar di ujung sujud. "Ya Allah, jagalah anak kami, jadikan dia anak yang bisa mengangkat derajat kami." Doa itu menjadi bahan bakarnya. Hidup di kota besar tidaklah mudah. Aisyah pernah ditipu ketika mencoba bisnis kecil-kecilan online. Uang hasil tabungan berbulan-bulan raib begitu saja. Ia menangis semalaman. Pernah juga ia jatuh sakit karena terlalu memaksakan diri bekerja sambil kuliah. Namun setiap kali ia merasa hancur, ibunya selalu menelpon dengan suara lembut, "Nak, jangan menyerah. Ingat, semua kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Ibu selalu mendoakanmu." Kalimat itu seolah jati obat penenang. Aisyah bangkit kembali, mencoba usaha baru, bekerja lebih keras, dan menjaga prestasinya di kampus. Tahun keempat kuliah, Aisyah magang di sebuah perusahaan besar. Awalnya hanya sebagai staf administrasi, tapi karena ketekunannya, ia dilirik oleh manajer. Setelah lulus, ia ditawari bekerja tetap dengan gaji yang cukup besar untuk ukuran dirinya. Hari itu, ia menangis dalam sujudnya. "Ya Allah, ini awal jalan menuju mimpi yang aku simpan sejak kecil. Beri aku kekuatan untuk mewujudkannya." Beberapa tahun bekerja, ia hidup sangat hemat, tidak tergoda gaya hidup kota. Gajinya disimpan, sebagian ia kirim ke kampung untuk membantu orang tuanya. Sebagian lagi ia tabung dengan tujuan jelas, mendaftarkan haji kedua orang tuanya. Hari itu pun tiba. Dengan hati bergetar, Aisyah pulang ke kampung membawa kabar besar. Di ruang tamu sederhana, ia menyerahkan sebuah map kepada ayah dan ibunya. "Ayah, Ibu, ini bukti pendaftaran haji untuk kalian berdua. Insya Allah, tahun depan kalian berangkat ke Tanah Suci." Ibunya terdiam, matanya berkaca-kaca. Ayahnya menggenggam map itu dengan tangan gemetar. "Ya Allah, Aisyah, nah, bagaimana kamu bisa
Dengan air mata, Aisyah menjawab, "Ini janji Aisyah sejak kecil. Aisyah ingin doa ayah dan ibu terkabul. Aisyah ingin kalian melihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri." Suasana pecah, tangisan bahagia memenuhi rumah sederhana itu. Doa-doa dipanjatkan, syukur meluap-luap. Tibalah hari keberangkatan. Di bandara, Aisyah memeluk erat ibunya yang sudah mengenakan pakaian ihram. "Nak, ibu tidak tahu bagaimana membalasmu, tapi ibu janji di depan Ka'bah nanti, doa ibu hanya untukmu. Semoga Allah membalas segala kebaikanmu dengan jalan terbaik." Ayahnya pun menepuk bahu Aisyah. "Nak, kami bangga padamu. Kamu sudah jadi anak solehah yang membawa kami ke tanah suci." Aisyah hanya bisa menahan tangis. Baginya, itu bukan balasan. Itu hanya bukti cinta seorang anak kepada orang tua. Ketika pesawat membawa kedua orang tuanya berangkat, Aisyah menengadah ke langit, berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah, terima kasih telah mengizinkan hamba-Mu yang kecil ini menjadi jalan bagi kedua orang tua hamba menuju rumah-Mu. Jika Engkau izinkan, suatu hari hamba pun ingin menyusul mereka." Dan sejak hari itu, Aisyah dikenal di kampungnya bukan hanya sebagai anak yang sukses, tapi juga sebagai teladan seorang anak berbakti. Sebuah bukti nyata bahwa dengan doa, tekad, dan kerja keras, mimpi yang terasa mustahil pun bisa menjadi nyata. Pesan moral, hidup mungkin penuh keterbatasan dan rintangan, tapi doa orang tua dan ketulusan anak adalah kekuatan luar biasa. Ketika niat baik dijaga, kerja keras dilakukan, dan doa tak pernah putus, maka Allah akan membuka jalan yang tak pernah disangka-sangka.